세상에서 가장 역 같은. Drama ini akan bercerita tentang kehidupan seorang pengacara hebat yang selalu diremehkan karena ketidakberuntungannya. Semoga teman-teman suka ya. 홈나게 성공해서 오래오래 행복하게 사는 거. Cerita dimulai dengan perayaan pernikahan pengacara Park Chang-ho dan istrinya yang bernama Go Mi-ho. Chang-ho sengaja menyiapkan makan malam spesial di hotel mewah untuk istri dan mertuanya. Namun, Mi-ho malah marah kepada Chang-ho karena dianggap hanya menghabiskan uang saja. Mi-ho mengingatkan Chang-ho bahwa bulan ini mereka harus membayar hutang beserta bunganya yang terbilang sangat tinggi. Hal ini karena kondisi ekonomi mereka sedang sangat pas-pasan. Chang-ho berusaha meminta istrinya untuk sekali ini saja setuju dan mengapresiasi usahanya, karena ia hanya ingin membahagiakan istri dan ayah mertuanya. Chang-ho mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi pengacara yang sangat terkenal, karena ia sedang menangani kasus yang melibatkan orang-orang besar di kota tersebut. 야, 나랑 결혼한 거. Mertua Chang-ho ikut senang mendengar kabar tersebut. Mi-ho sendiri pun mendadak berubah bersikap manis kepada suaminya. Tak lama kemudian, setelah menerima telepon dari jaksa yang akan menangani persidangannya, Chang-ho pun berpamitan untuk pergi. Saat berjalan pergi, seorang pelayan hotel tersebut menyapa Chang-ho dan kemudian memberinya sebuah minuman. Chang-ho sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun dan ia pun meminumnya. Ia meminum minuman tersebut dengan santai sambil mengemudi. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba Chang-ho seperti kehilangan kesadarannya dan mengalami kecelakaan. Lalu, alur cerita mundur ke 7 hari sebelum peristiwa kecelakaan tersebut. Kehidupan rumah tangga Chang-ho dan Mi-ho telah memasuki tahun ketiga. Mereka hidup pas-pasan dan masih menumpang di rumah ayah Mi-ho. Pasangan tersebut masih bertengkar untuk hal-hal yang menyangkut keuangan. Seperti saat Chang-ho memakai krim perawatan istrinya, ia pun dimarahi karena krim tersebut adalah barang yang mahal dan selalu dihemat oleh Mi-ho. 꼭 찾아와라. 나 쌍스러운 여자 만들지 말고. 걔랑 Hari itu, sebelum berangkat untuk persidangan, Mi-ho berpesan agar Chang-ho memenangkan kasus kali ini, supaya mereka bisa membayar cicilan pinjaman. 암튼 재판 지면 회사 아니잖아. 어떻게 된 거야? Kemudian, saat sampai di persidangan terakhir, kasus yang ditangani oleh Chang-ho, ia sangat terkejut karena hakim persidangan tersebut telah diganti, dan alhasil ia pun kalah dalam persidangan. Padahal, ia telah meminjam uang kepada rentenir untuk menyuap hakim di persidangan sebelumnya. Chang-ho pun kemudian menjadi sasaran amukan para kliennya. 야, 이 사기꾼 새끼야! 내 돈 불안해! 항소할 겁니다, 여러분. 이럴 때일수록 빅마우스라며? Ternyata, ayah mertua Chang-ho adalah manajer sekaligus asistennya. Ia sangat peduli dengan Chang-ho, bahkan ayah mertuanya itu lebih memperhatikan Chang-ho daripada Mi-ho putrinya sendiri. Karena kejadian di persidangan tadi, mereka berdua sama-sama takut dengan Mi-ho. Mi-ho sendiri sangat mudah emosi akhir-akhir ini, karena kondisi keuangan mereka yang mengkhawatirkan. 뭐? 그럼 우리 돈 한 푼도 못 받는 거네? Saat Mi-ho mengetahui suaminya kalah dalam persidangan, ia sangat marah. Chang-ho mencoba meminta maaf dan menenangkan istrinya. Namun, itu percuma saja. Chang-ho merasa ia tidak cocok menjadi pengacara hukum pidana. Ia kemudian mengatakan ingin beralih menjadi pengacara perceraian saja. Namun, saat itu Mi-ho semakin kesal dan mengajak Chang-ho untuk bercerai. Chang-ho yang terpancing emosi pun malah menyetujui hal tersebut. Namun, dengan satu syarat, ia harus tetap bersama dengan mertuanya. Karena Chang-ho lebih berat berpisah dengan ayah mertuanya daripada dengan istrinya. Malam itu, Chang-ho tidak berani pulang ke rumah karena ia takut dengan istrinya. Ia menghabiskan waktu untuk makan malam bersama temannya, yang juga seorang pengacara. Dan tentu saja, temannya tidak setuju jika Chang-ho sampai bercerai dengan Mi-ho. 고기 안 먹냐? 뭐야? Kemudian di tempat yang berbeda, ayah Mi-ho sedang mengemas beberapa baju untuk Chang-ho. Karena Chang-ho akan tidur di kantor untuk beberapa hari. Di sini terlihat ayah Mi-ho memang lebih mengkhawatirkan Chang-ho yang tidak bisa hidup tanpa dirinya, daripada anaknya sendiri Mi-ho yang lebih bisa mandiri. Mi-ho sangat kesal karena ayahnya lebih perhatian dengan suaminya daripada dirinya. 아니
나 아빠 딸 아니야? 어? 몰라. 아니 아빠! 미호는요? Chang Ho kemudian meminta tolong ayah mertuanya untuk membantunya berbicara pada Miho. Tapi ayah mertuanya sendiri pun takut melihat kemarahan putrinya. Kemudian saat itu Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota yang memintanya untuk bertemu sekarang juga. Ia ingin membahas sebuah kasus kriminal. Chang Ho pun kemudian bergegas bertemu dengan wali kota di sebuah tempat pemancingan yang sepi sekali. Pak wali kota tersebut bernama Cha Do-ha. Ia sangat mengenal pribadi Chang Ho dengan baik, termasuk dengan semua kegagalan Chang Ho selama menangani kasus-kasus yang lain. Dan ia juga tahu bahwa saat ini Chang Ho dalam masalah kesulitan ekonomi. Do-ha meminta Chang Ho untuk menangani sebuah kasus besar tentang pembunuhan salah satu dokter rumah sakit Bucheon. Kasus tersebut telah menetapkan 3 petinggi rumah sakit sebagai tersangka. Do-ha sengaja memilih Chang Ho karena ketiga petinggi rumah sakit tersebut hanya membutuhkan seorang pengacara yang kurang kompeten dan sangat patuh untuk mengikuti jalannya persidangan yang telah mereka siapkan. Chang Ho awalnya kesal dan menolak menjadi boneka persidangan. Namun, Do-ha meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut, karena Do-ha memiliki tujuan untuk menjebak ketiga temannya itu dengan menemukan bukti rekaman dashboard mobil yang sedang dikendarai oleh mereka bertiga, sehingga mereka bertiga akan tetap masuk dalam penjara. Chang Ho pun mulai tertarik dengan kasus tersebut, karena ia akan tetap mengungkapkan kebenaran dalam persidangan nanti. Dan juga saat itu, Do-ha memberikan Chang Ho sejumlah uang sebagai hadiah perkenalan. Dan tugas Chang Ho yang pertama adalah berpura-pura menjadi pengacara yang patuh sambil diam-diam mencari informasi tentang black box tersebut. Chang Ho memulai langkah pertamanya dengan meminta bantuan rekannya untuk menyelidiki 3 petinggi rumah sakit Bucheon yang sekarang menjadi tersangka. Kemudian keesokan harinya, Chang Ho menemui ketiga kliennya di dalam penjara. Dan bukan hal mengejutkan ketika kita diperlihatkan kemewahan ruang super eksklusif yang ditempati oleh ketiga tahanan tersebut. Chang Ho kemudian dengan pandai melakukan jurus silat lidah alias ajian jari muka untuk mendekati ketiga kliennya itu. Pengacara Li Yang menjadi salah satu tersangka telah menyiapkan naskah yang harus dihafalkan oleh Chang Ho. Dalam persidangan nanti, 주신 각본대로 연기만 열심히 하면 되는 건데. 귀엽네. 잘해. kemudian pimpinan yayasan Chang mendapatkan telepon dari wali kota. Saat itu, Do-ha mengatakan seorang pengacara telah memberi informasi kepada kejaksaan tentang black box mobil yang mereka gunakan saat kecelakaan. Mereka bertiga pun panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Chang Ho diam-diam menyadap pembicaraan mereka dengan menaruh alat pada gelas bekas minumannya. Dari sini, Chang Ho mengetahui siapakah yang menyimpan black box tersebut. Chang Ho memberitahu wali kota Do-ha bahwa black box tersebut disimpan oleh istri Dr. Han, dan Chang Ho menduga ada seorang komplotan lain yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian di tempat berbeda, setelah istri Dr. Ha selesai syuting, ia mendapatkan serangan dari pria yang tidak dikenal. Beruntung saat itu wali kota Do-ha dan Chang Ho bisa menyelamatkan istri Dr. Han. Namun pelaku penyerangan tersebut telah berhasil kabur. Setelah itu, Chang Ho dan wali kota Do-ha menanyakan tentang black box mobil Dr. Han yang ia simpan. Istri Dr. Han awalnya tidak mau memberitahu lokasi penyimpanan black box tersebut. Namun, Chang Ho mengancam akan melaporkannya dengan tuduhan sengaja menyembunyikan barang bukti pembunuhan. Kemudian, saat Chang Ho menanyakan satu komplotan suaminya yang bersembunyi di balik mereka, tersebutlah nama Gong Ji-hon yang menjadi pimpinan surat kabar terbesar di kota tersebut. Chang Ho pun terkejut karena kasus kali ini memang benar-benar melibatkan para petinggi di kota Bucheon. Kemudian, Chang Ho mengantar istri Dr. Han untuk mengambil rekaman black box yang ia simpan di sebuah kuil. Istri Dr. Han memperingatkan Chang Ho untuk berhati-hati dengan kasus kali ini, karena kasus tersebut bisa membawa Chang Ho mendekati bahaya yang sangat besar. 그쪽한테 큰 불행이 될지도 모르니까. Kemudian, Chang Ho mengecek rekaman black box yang ia dapatkan. Rupanya, ketiga tersangka memang telah membunuh Dr. So, karena Dr. So menolak untuk menyerahkan sebuah makalah. Kemudian, dalam rekaman tersebut, pimpinan yayasan rumah sakit yaitu Pak Jiang sedang menerima telepon dari seseorang yang mungkin komplotan mereka. Chang Ho menduga orang tersebut adalah Gong Ji-hon. 이게 터지면 파장이 만만치가 않을 텐데. 네? 압류요? Kemudian, di tempat yang berbeda, istri Chang Ho sangat kesal ketika mereka kedatangan tamu para pegawai pengadilan yang akan menyita rumah mereka
karena Chang Ho diam-diam memiliki pinjaman kepada rentenir. Chang Ho pun kemudian memutuskan untuk segera pulang dan menyelesaikan permasalahannya. Namun saat itu Chang Ho sedang mencari informasi tentang Gong Ji-hoon. Dan ia sengaja mengabaikan telepon dari wali kota Doha. Sepertinya Chang Ho diam-diam memiliki rencana baru. 우리 비가 울었어? Kemudian, setibanya di rumah, Chang Ho saat itu pulang dengan membawa makanan dan sejumlah uang yang ia dapatkan dari wali kota Doha. Miho yang awalnya sangat kesal pun berubah menjadi ramah saat melihat beberapa tumpukan uang. 이게 다 얼마야? 네가 오너라. Malam itu, Chang Ho dan Miho pun memulai malam romantis mereka karena Chang Ho menginginkan seorang buah hati untuk menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka. 야, 오늘 로션 뭐 발랐어? 냄새 죽인다. 제가 지금 별장 앞으로 가고 있습니다. Kemudian esok hari, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka, Chang Ho sedari pagi memulai perjalanannya menuju rumah Gong Ji-hoon. Ia memiliki rencana untuk membuat dirinya semakin kaya dan sukses dalam memanfaatkan kasus kali ini dengan rencana rahasianya. Kemudian setibanya ia di rumah Gong Ji-hoon, Chang Ho sangat kagum dan semakin bermimpi untuk menjadi orang kaya raya. 아, 이제 시간이 좀 없어서 용건만 간단히 하시. Gong Ji-hoon sangat tidak ramah dan kesal dengan kedatangan Chang Ho. Hal ini pun membuat yang awalnya sangat percaya diri untuk memeras Gong Ji-hoon, ia pun mendadak berubah takut dengan ancaman balik Gong Ji-hoon kepadanya. Dan Gong Ji-hoon mengusir Chang Ho dengan kasar karena ia tersinggung dituduh terlibat dalam pembunuhan Dr. So. 새끼야. 세게 나오겠다. Chang Ho pun kemudian pergi dari rumah tersebut dengan kesal. Kemudian, dalam perjalanan pulang, Chang Ho mengangkat telepon wali kota Doha yang dari kemarin mencoba menghubunginya. Chang Ho beralasan ia kemarin sedang sibuk dan ada kepentingan keluarga. Dan hari ini adalah hari perayaan pernikahannya, sehingga ia bisa bertemu dengan wali kota Doha esok hari. Tentu hal tersebut membuat wali kota Doha mulai kesal. Namun ia tetap memilih untuk menuruti permintaan Chang Ho. Kemudian, Chang Ho mengatakan bahwa ia berencana untuk memberikan rekaman tersebut kepada jaksa yang menangani kasus kali ini. 좀 나서서 좋을 게 있겠습니까? Dan malam harinya, tepat seperti di video awal tadi, setelah Chang Ho menikmati acara makan malamnya bersama istri dan ayah mertuanya, ia kemudian berpamitan untuk menemui jaksa yang menangani kasusnya. Dan setelah menerima minuman dari pelayan hotel, Chang Ho pun dengan santai mengemudi sambil mendengarkan siaran tentang kasus besar kejahatan terstruktur yang sedang viral di kota itu. Kasus tersebut sedang viral karena pelaku belum juga tertangkap, dan Chang Ho sendiri berharap pelaku tersebut segera tertangkap agar ia bisa menangani kasus yang sedang viral itu. 네 변호 내가 맡게. Dan tiba-tiba, Chang Ho mulai kehilangan kesadarannya, dan terjadilah kecelakaan hebat. Namun, ia masih selamat karena sebelumnya Miho pernah bertanya kepada peramal bahwa Chang Ho akan memiliki umur yang sangat panjang. Sekian alur cerita drama kali ini. Jangan lupa bantu kami untuk terus maju dan berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kamu ya. Terima kasih, bye-bye!